Sesungguhnya, aku menghadapkan wajahku hanya kepada yang menciptakan langit dan bumi dengan mengikuti agama yang lurus, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Alta, tadi di sekolah ngapain aja? Sekolah, Iya, tadi ngapain aja di sekolah? berenang, Ngapain aja lagi? Selain berenang, Alta ngapain aja? main bola. Oh, main bola. Alta, tadi kita kan ada beli buku nih. Ya, Alta mau baca buku yang mana? yang ini. Oh, yang ini. Ini sapi Bani Israel ya? Iya. Nah, Bani Israel itu kaumnya Nabi Hamad. Nabi Musa. Iya. Kita baca ya? Oke? Iya. Tuh. Pada masa Bani Israel, hiduplah seekor sapi yang ukurannya sedang-sedang saja. Warna kulitnya kuning tua tanpa belang-belang. Bila ada orang yang melihatnya, mereka sangat Nah, ya. Ini coba Altafnya baca sendiri. Apa itu? pada masa itu kaum Bani Israel senang Memeras susu mengetahui bahwa susu sapi sangat kaya gizi dan baik untuk kesehatan. Ya. Sapi itu sangat senang makan rumput. Dengan makan rumput, badannya kuat dan sehat. Majikannya selalu memberikan makan setiap waktu sehingga sapi itu tumbuh dengan baik dan sehat. Pada masa itu, Bani Israel banyak yang masih menyembah berhala, hanya sedikit sekali yang beriman kepada Allah. Padahal Allah telah mencurahkan nikmat yang luar biasa kepada Bani Israel. Bani Israel masih banyak yang suka menebar kezaliman dan kejahatan di muka bumi ini. Mereka sering menolak untuk melaksanakan perintah Nabi yang diutus untuk mereka. Pada masa itu, Nabi Musa yang diutus untuk memperbaiki kaum Bani Israel, mereka diminta untuk meninggalkan perbuatan maksiat dan segera meminta ampunan. Namun, mereka semua menolak dan menentangnya. Pada suatu hari, saat sapi dan majikannya sedang mencari makan, mereka mendengar bahwa ada seorang kaya raya yang meninggal dengan janggal di depan rumahnya. Kejanggalan ini banyak Bani Israel yang membicarakannya. Keesokan harinya, Nabi Musa menerima keluarga korban dari Bani Israel yang meninggal itu untuk meminta pertolongan dan menyelidiki kasus pembunuhan keluarganya itu. Ya. Nabi Musa berkata, "Sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk menyembelih seekor sapi betina." Bani Israel tertawa. Hahaha. Mana mungkin seekor sapi bisa memecahkan masalah mereka? Mereka kembali menanyakan bagaimana ciri-ciri sapi itu. Sesungguhnya Allah menyuruh mencari sapi yang tidak tua dan tidak muda. Kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, ucap Nabi Musa. Paham? Paham. Ya. Paham. Lanjut ya. Ya. Keesokan harinya, kaum Bani Israel kembali menemui Nabi Musa, menanyakan warna sapi itu. Apa ini? Carilah sapi yang berwarna Kuning tua. ya, yang menyenangkan hati, yang memandangnya, kata Nabi Musa. Kaum Bani Israel masih belum puas, mereka menanyakan ciri-cirinya lagi. Nabi Musa kembali menjelaskan, carilah juga sapi yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan mengairi tanaman. Tidak ada cacat dan tidak pula belang. Kaum Bani Israel itu pun menemukan sapi yang dimaksud dan membelinya dengan harga yang fantastis. Dek, ini ada berapa sapinya, Dek?
Satu. Iya, sapi. Sapi itu kemudian dibawa ke keluarga yang meninggal. Mereka menyembelih sapi itu dan memukulkan ekornya ke tubuh jenazah itu untuk membongkar yang membunuhnya. Setelah dicambukkan ke tubuh jenazah, mayat itu hidup lagi dan berkata, "Aku dibunuh oleh dia." Setelah mengatakan dan menunjuk pembunuhnya, dia meninggal lagi. Nah, sampai di sini cerita untuk sapi Bani Israel. Sapi Bani Israel tadi kaumnya siapa, Dek? Nabi siapa? Musa. Iya, hebat. Nabi Musa ya, Dek ya. Ya. Jadi cerita di dalam buku ini, apapun yang menjadi perintah Allah harus kita turutin ya. Kalau Ya. Allah menyuruh untuk sholat, ya kita harus sholat. Karena Allah adalah sembahan kita sebagai umat muslim, Dede. Iya. Ilmu tauhid adalah ilmu tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Penanaman ilmu tauhid sangatlah penting dan seharusnya sejak usia dini. Mengapa ilmu tauhid sangatlah penting ditanamkan sejak usia dini? Semata karena tauhid adalah dasar iman seorang muslim. Tauhid yang kuat pada seorang muslim menjadikannya kuat dan tidak mudah goyah menghadapi kehidupan duniawi. Menanamkan ilmu tauhid kepada anak usia dini dapat melalui kisah para nabi dan rasul maupun hikayat-hikayat yang penuh hikmah dan nilai ketauhidan. Ya, Allah. Bagus. Ya. Islam. Tangannya. Ibu Aulia punya cerita tentang Nabi Muhammad. Judulnya adalah Nabi Sayang Binatang. Sejak dini kita diberi kewajiban untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak kita. Karena anak kita ini dilahirkan dari rahim kita. Otomatis kita yang akan diberikan pertanggungjawaban, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Lalu kalau kita tidak menanamkan sejak dini tauhid kepada anak, kita kenalkan siapa yang menciptakan dia, siapa yang memberikan apa yang sudah kita nikmati di dunia ini, anak bisa menjadi lepas dan galau di masa yang akan datang. Dia tidak akan memiliki fondasi yang kuat di masa yang akan datang. Maka sebagai orang tua perlu memberikan penanaman yang kuat kepada anak tentang siapa Tuhannya, siapa yang wajib disembah. Allah yang harus kita sembah. Kita kenalkan pada anak sejak dini. Bahkan sebenarnya sejak dalam kandungan, sejak kita mengandung, ketika ibu mengetahui bahwa dia sudah mengandung, segera perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak hatam Al-Quran, menjaga kata-kata, menjaga lisan, kemudian terus memperbanyak ibadah. Itu juga merupakan awal kepada anak, kepada pendidikan tauhid kepada anak. Nah, kemudian ketika dia sudah lahir, hal yang pertama kali dilakukan oleh orang tua sebenarnya adalah ketika mengazankan anak. Jadi anak yang lahir kita azankan, nah itu sebenarnya penanaman tauhid. Nah, kemudian setelah itu kita memberi akikah, mengakikahi anak. Itu juga merupakan penanaman tauhid selanjutnya kepada anak.
Ada berbagai macam cara untuk kita mengenalkan anak-anak kita sedini mungkin, agar anak-anak kita benar bertauhid, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman akan hari kiamat, beriman kepada para malaikat, kitab-kitabnya, kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kita ingat pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ibtahu sibyanakum." Ajarkanlah kepada anak-anak kalian awal kalimah yang didengar oleh anak atau bayi yang baru terlahir, kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang sebenarnya yang harus diibadahi, diturut diibadahi, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya. Begitu anak kita, bayi, janin yang baru terlahir. Selain melalui kisah para nabi dan hikayat penuh hikmah ketauhidan, menanamkan ilmu tauhid pada anak usia dini dapat juga melalui ayat-ayat Al-Quran. Menjelaskan makna kandungan Al-Quran yang mengisahkan ketauhidan pada Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim berkata, "Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan, mengikuti agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik." Agama yang benar itu agama apa? Islam. Siapakah Tuhan kita? Siapa yang menciptakan manusia? Manakala anak kita sudah mumayyiz, sudah pandai berpikir, membedakan antara yang baik dengan yang buruk, maka hendaklah kita pahamkan, kita ajarkan kalimat makna yang terkandung di dalam kalimat tauhid ini, kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang lain yang sebenarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ada berbagai macam cara untuk kita kenalkan kepada anak-anak kita tentang ilmu tauhid. Ingat pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa kita bisa mengenalkan anak-anak kita agar mereka bertauhid kepada Allah. Misalnya kita ajari mereka membaca surah Al-Ikhlas dengan baik dan benar. Kemudian kita ajarkan makna yang terkandung di dalam surah Al-Ikhlas tersebut. Dalam Al-Quran itu jelas sekali ya, Allah menceritakan, dalam Al-Quran diceritakan tentang Luqman. Bagaimana Luqman kemudian mengajarkan anaknya tentang tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Luqmanu li ibnihi ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Artinya itu sangat jelas bahwa Luqman mengajarkan kepada anaknya jangan menyekutukan Allah. Jangan menyekutukan Allah karena menyekutukan Allah merupakan kezaliman yang sangat besar. Jadi jelas sekali bahwa memang pondasi awal itu kita sebutkan bahwa Allah itu Esa, Allah satu, kita sembah. Kenapa hal tersebut menjadi penting? Ya karena orang tua yang akan diminta pertanggungjawaban di akhirat kelak. Kemudian kita bisa melantunkan Asmaul Husna mungkin ya saat anak sedang mau tidur misalnya tuh sambil ditepuk-tepuk ya. Jadi ternyata tepukan ibu saat meninabobokan anak dan sambil ketika dia juga menyanyi, tepukan itu berirama, tepukan itu juga mengajarkan anak tentang musik.
Jadi kita tepuk. Salatullah, salamullah. Nah itu tepukan itu membuat irama yang bukan saja membuat anak nyaman, tapi juga mengantarkan dia tidur itu lebih baik. Nah, kan akan lebih baik kalau kita nyanyikan lagu sholawat kepada anak saat dia mau tidur. Nah, kemudian Asmaul Husna, ya, bacaan-bacaan yang lain, ya. Kita pedangkan lagu-lagu yang mengenalkan Allah. Pendidikan tauhid pada anak usia dini akan menjadikan anak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut hanya kepadanya. Sebelum kita mengajarkan ilmu tauhid dan agama kepada anak-anak, kita harus yakin kepada diri sendiri tentang tauhid dan yakin bahwa anak terlahir fitrah. Salah satu penanaman tauhid pada anak usia dini yaitu mengenalkan hal yang dibenci oleh Allah, seperti Allah tidak menyukai orang yang berbohong, Allah juga tidak menyukai orang yang kasar dan tidak berkasih sayang pada sesama manusia. Selain itu, kita bisa mengajarkan tauhid pada anak dengan bertadabbur alam. Kita bisa mengajak anak berwisata alam sambil mengenalkan alam. Kita kenalkan bahwa seluruh semesta alam ini adalah ciptaan Allah yang Maha Esa. Betapa besar rasa syukur yang harus kita panjatkan karena kita dapat menikmati alam semesta yang indah ini. Kita mengingat juga pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adibu awladakum, didiklah anak-anak kalian ala salasi qisalin, dalam 3 perkara. Yang pertama, hubbi nabikum. Setelah kita ajari anak-anak kita mencintai Allah, kemudian kita ajarkan pula mereka agar hubbi nabikum, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita ajari mereka tentang sejarah kehidupan Rasulullah, tentang perjuangan beliau yang telah berjuang. Tidak ada manusia yang paling besar jasanya di permukaan bumi ini kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berjuang dengan jiwa dan tenaganya, dengan apa yang dia miliki untuk tegaknya agama Allah, menegakkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sehingga sampai ke kita. Ini pesan Rasulullah. Kemudian wahubbi ahli baiti, ajari anak-anak kita tentang adab agar mencintai, memuliakan keluarganya. Kemudian wahubbi qiraatil Quran, anak-anak kita ajari agar mereka punya hobi membaca Al-Quran. Setelah mereka mengidolakan Nabi kita Muhammad, mengikuti langkah-langkah Nabi Muhammad, menjadikan Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah, dan mereka terikat dengan Al-Quranul Karim. Bukankah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara al-Quran, siapa yang mempunyai anak pandai membaca Al-Quran, pastazharahu fa'ahala halalahu, dihalalkan apa yang dihalalkan oleh Al-Quran, wa harrama haramahu, dia haramkan apa yang diharamkan oleh Al-Quran, adkhallahullahul jannah, sabda Nabi, Allah pasti memasukkan anak kita itu ke dalam surga. Wasyafa'ahu, anak itu pula akan memberikan syafaat. Allah akan memberikan jaminan 10 orang keluarganya untuk dimasukkan ke dalam surga. Masya Allah. Kulluhum qad wajabat lahumun nar, sekalipun 10 orang keluarga anak itu mestinya masuk neraka, namun Allah dengan karunia anak yang soleh, Allah akan memasukkan keluarganya, keluarga terdekat 10 orang untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pembiasaan berdoa, kita juga bisa mengadakan melakukan pembiasaan. Jadi, oh ya, kalau kita mau makan, ayo kita berdoa dulu. Kita
kita tirukan cara berdoa, kemudian kita lafalkan bersama-sama, kita bacakan artinya, kemudian kita baca doa, kemudian kita makan, mengucap basmalah, makan. Nah, sambil makan anak akan melihat, oh ya, kita berdoa sebelum makan. Kita bisa bilang kepada anak, saat kita memulai kegiatan dan kita membaca basmalah, itu artinya kita mengajak Allah bersama kita. Ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum melakukan kegiatan, itu sama dengan kita bicara sama Allah, ya Allah tolong temani saya. Temani saya sedang bermain. Nah, seperti itu. Kita sampaikan itu kepada anak. Dalam firman Allah Ta'ala, Al-Quran Surah An-Nahl ayat 36, sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut. Ayat yang menjelaskan bahwa Allah mengutus Rasul-Nya kepada umat mereka membawa ajaran tauhid. Mereka menyeru kepada umat mereka untuk beribadah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, serta meninggalkan sesembahan yang sudah mereka sembah selain Allah. Jadi yang paling utama adalah kita sebagai orang tua, kita sebagai orang dewasa, kita adalah guru bagi setiap anak-anak kita, dimanapun kita berada. Kita adalah guru bagi anak-anak yang ada di sekitar kita. Sebelum kita bisa mengajarkan dan mengalirkan tentang apa itu tauhid pada anak, maka kita harus terlebih dahulu belajar. Harus terlebih dahulu paham makna tauhid yang sebenarnya. Baru kita bisa mengajarkan yang terbaik buat anak kita. Ibu adalah idola anak yang pertama. Ayah adalah idola anak yang pertama. Maka setiap orang tua, setiap ayah, setiap ibu harus menjadi idola yang terbaik buat anak-anak.